Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tingkatan sholat. Tingkatan sholat ada 3. Derajat sholat ada 3 macam. Saya ulangi, tingkatan sholat, derajat sholat di hadapan Allah ada 3 macam. Yang pertama, sholatul khoflah. Jadi sholat ada tingkatannya. Yang pertama adalah sholat khoflah. Apa yang dimaksud sholat khoflah? Sholatnya orang awam. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang diingat bukan Allah, yang diingat bukan Allah, tapi yang diingat adalah keduniaan. Orang yang sholat seperti itu baru namanya sholatnya orang syariat, atau dikenal sholat khoflah. Dia takbiratul ihram, dia membaca fatihah, dia membaca ayat, dia ruku, dia sujud, dia itidal, tapi hatinya kemana-mana, terbawa oleh aluran keduniaan. Itu pada umumnya. Karena yang bisa menghalangi kita tidak bisa khusyuk sebagian besar karena ingat keduniaan. Dunia sudah ada di dalam hati, sehingga ketika sholat bukan ingat kepada Allah, tapi malah ingat kepada dunia. Itu namanya sholatul khoflah. Yang kedua adalah sholatul khoflah wa yaqtoh. Derajat yang nomor 2 adalah khoflah wa yaqtoh. Terkadang dia sholatnya lupa, terkadang ingat. Wah, ini sudah menengah. Ketika takbiratul ihram, terkadang waktu itu khusyuk, khudur di hadapan Allah. Tapi sewaktu-waktu dia lupa. Ingat dunia, ingat kunci, ingat motor, ingat uang naruhnya di mana. Nah, itu terkadang ingat kepada Allah, terkadang lupa. Itu disebut yaqdoh. Apa artinya? Seperti orang mimpi. Satu saat ketika kita tidur, mimpi saya naik pesawat. Ketika sudah selesai dari mimpi itu, yaqdoh maknanya adalah ngelilir, bangun. Bangun dari tidurnya. Ingat, terasa, oh iya tadi saya tidur, saya mimpi naik pesawat. Lah, itu namanya baru tingkatan yang kedua, yaqtoh. Jadi khoflah wa yaqtoh itu masih disebut mutlaqus sholat. Terus yang ketiga adalah sholat hudurul qalbi. Yang dimaksud adalah hatinya. Jadi sholat ma'al hudur atau ma'al hudulul qalbi. Ketika dia takbiratul ihram, begitu takbiratul Allahu Akbar, yang diingat bukan apa-apa, yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis, ubudullah ka'annaka tarah. Nyembahlah kamu kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita. Kalau setidaknya walaupun kita tidak melihat, maunya Allah, nyembah kepada Allah
seolah-olah kamu melihat. Tapi pada tahap ini setidaknya seolah-olah kita sedang dilihat oleh Allah. Ketika kita sedang dilihat oleh Allah, sebagaimana guru kepada murid, ketika sedang dilihat oleh guru, pasti murid itu tenang. Yang tadinya berisik jadi tenang. Mengapa? Karena merasa dilihatin oleh gurunya. Begitu pula kita sebagai hamba Allah, setidaknya kita seolah-olah sedang dilihat sama Allah. Jadi hudurul qalbi, hatinya fokus kepada Allah. Kalau ingat dunia, kembali kepada Allah. Ingat dunia, kembali kepada Allah. Ingat dunia, kembali kepada Allah. Saya sedang sholat, saya sedang ibadah, saya sedang ruku, saya sedang sujud. Kembalikan kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la. Ketika pada tidak saat khusyuk, tidak khusyuk mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, ingat, ya Allah, saya sedang menghadap Allah yang maha tinggi. Ketika sedang ruku, ya Allah, Allah yang maha agung. Ketika takbiratul ihram, Allah yang maha besar. Ketika baca Fatihah, kita sedang komunikasi dengan Allah. Itu namanya sholat hudurul qalbi. Maka itulah menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, as-sholat mahalul munajat. Apa itu sholat? Mahalul munajat, tempatnya munajat, tempatnya komunikasi kita dengan Allah. Itu namanya as-sholatu mahalul munajat, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian wa ma'danul mussafat tatassa'u fiha mayadinul asrar wa tasruku fiha sawarikul anwar. Ibnu Athaillah mengatakan as-sholat, sesungguhnya sholat adalah mahalul munajat, sedang komunikasi dengan Allah. Wa ma'danul mutsafat tatassa'u fiha mayadinul asrar wa tasruku fiha sawarikul anwar. Sholat adalah komunikasinya seorang hamba dengan Allah. Kemudian wa ma'danul mutsafat tatassa'u fiha mayadinul asrar. Maka orang yang sedang sholat, hatinya hudur, maka akan muncul sumber-sumber rahasia, akan terbit sumber-sumber rahasia yang ada dalam sholat. Wa tasruku fiha sabarikul asrar, dan akan terbitlah, akan muncullah rahasia-rahasia makrifat kepada Allah. Itu pada tahap yang ketiga. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan lagi, as-sholat tuhratul lil qulub. Sholat adalah penyucian diri dari hati-hati yang kotor, min adbaris dzunub, dari hati yang kotor, wahtatul babil hujum, dan akan terbukalah pintu-pintu rahasia. Maka orang yang sholatnya sudah mampu pada level yang ketiga akan hudur hatinya di hadapan Allah, akan konsentrasi hatinya di hadapan Allah, karena merasa sudah bisa komunikasi dengan Allah, merasa sudah bisa ngobrol dengan Allah, merasa sudah bisa takalam dengan Allah. Itulah, kalau sudah mampu seperti itu,
orang itu akan menempuh rahasia. Contoh, ada kisah yaitu Hasan Basri. Hasan Basri muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Satu saat Abu Yazid Al-Bustami lagi sholat. Sementara Hasan Basri muridnya datang. Dia lagi takbiratul ihram. Jam 8 habis isya. Sholat 2 rakaat. Abu Yazid Al-Bustami lagi sholat 2 rakaat. Lama sekali. Ditunggu oleh muridnya Hasan Basri. Setelah selesai, dia ketika kira-kira jam 3 baru rukuk. Belum rakaat yang kedua. Sampai akhirnya masuk subuh. Masuki sholat subuh, dia baru rakaat yang kedua, kemudian mempercepat selesai karena sudah mau masuk subuh. Begitu masuk subuh baru dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah, itu sholat tingkatan Abu Yazid Al-Bustami. Begitu sudah selesai, nengok kanan nengok kiri, di belakang ternyata ada muridnya yang namanya Hasan Basri. Terus ditanya, ada apa kamu? Mau ada urusan, Syekh. Urusan apa? Saya mau nanya. Saya nggak jadi nanya. Saya kagum kepada Syekh. Mengapa Syekh bisa sholat dari jam 8 sampai subuh? Padahal 2 rakaat. Maka dia jawab, saya sedang dialog dengan Allah. Saya sedang ngobrol dengan Allah. Saya sedang komunikasi dengan Allah. Masya Allah, sholat 2 rakaat dari jam 8 habis isya sampai subuh jam 4. Nggak terasa. Itulah sholatnya para wali. Kalau sholat seperti itu tadi sudah dinyatakan, wa iftahu babul huyub, akan orang-orang yang sudah mampu itu akan terbuka Allah pintu-pintu rahasia. Maka ulama-ulama dulu seperti di Jawa Timur, yaitu Syekh Abdul Karim, pondok pesantren Lirboyo, kiai, sholat mampu seperti itu. Maka ketika melihat santrinya yang nakal, dia bisa jawab, kenapa kamu nakal? Nggak bisa ngelak, karena memang dia nakal. Kalau dia ada yang mencuri, kenapa kamu mencuri? Kalau dia tidur, mengapa kamu tidur tadi malam? Dia tahu hatinya orang, tahu hatinya para santri. As'ad Situbondo, ya, Kiai Haji As'ad Situbondo, Kiai Haji Ahmad Abu Hamid Pesuruan, Habib Soleh Tanggul, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Khalil Bangkalan Madura, Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan. Sholatnya sudah mampu seperti itu. Syekh Ma'ruf, Masya Allah, Syekh Jazuli Ploso, mampu sholat yang seperti itu. Maka bisa melihat hatinya orang lain. Yang niat baik dia sudah tahu, yang niat jelek sudah tahu. Itulah sholat yang paling tinggi, mampu menembus, menerobos hatinya seorang. Maka itulah yang dimaksud dengan sholat ada 3 derajat. Yang pertama, sholatul awam, yaitu sholat khuflah, sholat tapi lupa. Itulah yang dilakukan oleh kita, Masya Allah. Yang kedua naik, kadang lupa, kadang ingat. Makanya khuflah ma'al yaktuh, yang masih khuflah lupa, tapi terkadang ingat Allah, terkadang ingat dunia, terkadang ingat Allah. Yang ketiga adalah hudur, dia hadir hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengukur sampai di mana sholat kita, sampai di mana ibadah kita. Perbaiki. Inilah manfaatnya ilmu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.